Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Etika Administrasi Negara yang beranggotakan saya sendiri Andra Muhammad, Andi Putri Ridanti alias Septianur, Dita Priliani, dan Jesse Angelika H. Pertama kita mengenal etika di ruang lingkup administrasi negara. Apa itu etika? Etika sendiri adalah secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau watak. Etika menuntut bahasa kita lebih berorientasi kepada dasar-dasar prinsip, aturan hidup atau sila yang lebih baik atau su. Etika administrasi publik adalah aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen, aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi, sebagaimana dijelaskan oleh Wilson dalam Widodo, menegaskan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda. Pertama yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Dengan demikian, kekuasaan membuat kebijakan publik berada pada kekuasaan politik dan melaksanakan kebijakan politik merupakan kekuasaan administrasi publik. Etika administrasi publik juga diartikan sebagai filsafat dan profesional standar atau kode etik atau right rules of conduct atau aturan berperilaku yang benar yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik. Etika dalam administrasi publik adalah aturan dan standar manajemen pedoman moral bagi anggota suatu organisasi atau tugas-tugas administratif. Aturan atau standar administratif yang memberikan pedoman moral bagi penyelenggara publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Pendekatan etika administrasi publik. Yang pertama ada pendekatan teologi. Pendekatan teologi mengatakan bahwa apa yang baik dan buruk, apa yang seharusnya dilakukan oleh administrasi adalah nilai kemanfaatan yang akan diperoleh atau dihasilkan. Kedua ada pendekatan deontologi. Pendekatan teologi sendiri merupakan kebalikan dari pendekatan teologi. Pendekatan deontologi menundukkan etika dalam moral sebagai prinsip utama dalam administrasi. Nilai-nilai administrasi publik. Nilai pertama ada nilai efisiensi, artinya tidak boros. Sikap perilaku dan perbuatan birokrasi publik atau administrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien atau tidak boros. Kedua, nilai membedakan milik pribadi dan milik kantor. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi publik yang dapat membedakan mana milik kantor dan mana milik pribadi. Artinya mereka tidak akan menggunakan milik kantor untuk kepentingan pribadi. Ketiga, nilai impersonal. Dalam melaksanakan hubungan antara bagian satu dengan yang lain, antara orang satu dengan yang lain, dalam bingkai kerjasama kolektif yang diwadahi oleh organisasi, hendaknya dilakukan secara formal atau impersonal dan tidak pribadi atau personal. Nilai akuntabilitas atau accountability. Nilai akuntabilitas juga berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kelima ada nilai responsible. Nilai responsible atau responsible berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi yang responsibel. Macam-macam etika. Di macam-macam etika ini terdapat dua sudut pandang, yaitu sudut pandang cakupan dan sudut pandang lingkungan. Kita masuk ke sudut pandang cakupan. Pertama itu ada etika umum atau etika yang membahas mengenal kondisi-kondisi besar bagaimana manusia bertindak secara etis. Kedua ada etika khusus. Etika khusus berhubungan dengan penerapan bidang ilmu tertentu dalam kegiatan khusus. Untuk sudut pandang lingkungan, pertama ada etika individual. Etika yang berkaitan dengan kewajiban dan sikap diri manusia terhadap diri mereka sendiri. Kedua ada etika sosial. Etika sosial adalah etika yang berkaitan dengan kewajiban, sikap, dan perilaku manusia sebagai umat manusia. Etika erat sekali dengan moral atau akhlak seseorang karena penerapan moral atau moralitas dalam kehidupan selalu berorientasikan kepada keadilan yang merupakan suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Komitmen moral merupakan perwujudan nilai-nilai moral yang meliputi persaudaraan, kejujuran, kerjasama, kasih sayang, kemurahan hati, tanggung jawab, loyalitas, disiplin, integritas pribadi atau integritas moral, pemberlakuan yang manusiawi. Dalam integritas pribadi, setiap orang dituntut untuk mempunyai rasa malu, rasa bersalah, dan juga rasa menyesal.
Pelanggaran etika administrasi publik ini disebut juga sebagai maladministrasi. Maladministrasi merupakan suatu praktik yang menyimpang dari etika administrasi atau suatu praktik administrasi yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi. Kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN merupakan salah satu bentuk maladministrasi yang banyak ditemukan di tubuh birokrasi dengan berbagai skala dan jenis, seperti penyuapan, ketidakjujuran, perilaku yang buruk, mengabaikan hukum, dan lain sebagainya. Pertama, ketidakjujuran atau dishonesty. Pejabat negara selalu punya peluang untuk melakukan tindakan yang tidak jujur dalam tugas-tugasnya, misalnya melakukan pungutan liar, penggelapan, dan lain-lainnya. Yang kedua, perilaku yang buruk atau unethical behavior. Dalam peraturan seringkali terjadi celah yang memungkinkan para pejabat yang kurang punya dasar moral melakukan penyimpangan. Misalnya mereka melakukan penyuapan, pemberian uang sogok, atau suapan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, konflik kepentingan. Pejabat publik seringkali dihadapkan pada posisi yang dipenuhi oleh konflik kepentingan. Dalam situasi seperti ini, hukum kadangkala tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya pembayaran uang jasa oleh kontraktor kepada pejabat pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan yang hendak diambil pejabat tersebut. Lalu ada faktor penyebab terjadinya pelanggaran etika administrasi publik. Yang pertama itu ada faktor internal. Jadi faktor internal ini berupa kepribadian seseorang. Faktor kepribadian ini berwujud niat, kemauan, dorongan yang tumbuh dari dalam diri seseorang yang melakukan tindakan maladministrasi. Faktor ini disebabkan karena lemahnya mental seseorang, dangkalnya agama, dan keimanan seseorang. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri seseorang yang melakukan tindakan maladministrasi seperti lemahnya peraturan, lemahnya lembaga kontrol, lingkungan kerja, dan lain sebagainya yang membuka peluang untuk melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya, ada implementasi etika administrasi publik sebagai upaya mengatasi maladministrasi. Jadi, skala prioritas untuk mencegah terjadinya maladministrasi publik seperti KKN, pertama, perlu adanya kontrol internal yang kuat pada diri penyelenggara administrasi publik, yang dapat membentuk kepribadian yang dilandasi nilai keimanan dan keagamaan. Yang kedua, mengimplementasikan etika administrasi publik. Yang ketiga, adanya kontrol eksternal dalam wujud adanya pengawasan, baik pengawasan secara politik, fungsional, maupun pengawasan masyarakat. Namun, akan jauh lebih efektif jika ketiganya dapat diberlakukan secara bersamaan. Dengan demikian, maka maladministrasi seperti KKN dan segala dimensinya bukan hanya dapat dicegah, tapi juga dapat diberantas. Lalu ada juga dimensi etika administrasi publik. Yang pertama ada kualitas pelayanan publik. Etika publik selalu menekankan pada nilai aspek dan norma serta prinsip moral sehingga membentuk integritas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut harus lebih tinggi daripada kompetensi teknis karena harus mengidentifikasi masalah dan konsep-konsep yang khas dalam pelayanan publik. Yang kedua ada modalitas. Dimensi modalitas ini terdiri dari 3 unsur yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Akuntabilitas sendiri adalah peran pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada masyarakat. Yang kedua, ada transparansi. Dapat dipahami bahwa organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberi informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri seperti legislator, auditor, dan publik. Yang ketiga, ada netralitas yaitu tidak memihak atau bebas mempertahankan ideologi dan tujuan nasional serta bekerja atas dasar tersebut. Lalu selanjutnya ada tindakan integritas publik. Jadi dalam arti sempit, integritas publik itu adalah tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Sedangkan dalam arti luas adalah suatu tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup.
Lalu, mengapa etika itu sangat penting dalam administrasi publik? Kenapa sangat penting? Karena etika itu mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pedoman acuan, referensi bagi administrasi negara atau birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai buruk, baik, atau tidak tercela. Sekian pembahasan kami dari kelompok 5. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan sudah mau menonton video pembelajaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.